Shalom warga kerajaan Allah yang saya kasihi, yang saya cintai di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saat ini saya ingin membagi sebuah kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Saya bacakan bagi kita sekalian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam Efesus pasal yang kedua, Rasul Paulus menegaskan dan menjelaskan kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus tentang keadaan mereka. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-1, ayat yang pertama, Paulus berkata, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa." Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat yang ada di Efesus bahwa status mereka adalah orang-orang yang telah mati secara rohani karena pelanggaran dan karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Tetapi pada saat yang sama Paulus juga menjelaskan bahwa mereka bersyukur kepada Tuhan karena Yesus Kristus telah mati dan telah menyelamatkan setiap mereka. Di atas kayu salib Yesus sudah menyelesaikan semua dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh setiap orang yang telah berdosa. Di atas kayu salib dia berkata sudah selesai. Sehingga setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus berkata dia adalah ciptaan yang baru. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, Rasul Paulus menegaskan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru yang dimaksudkan Paulus adalah bagaimana manusia dikembalikan kepada sebuah rancangan sebelumnya. Rancangan di mana Allah menciptakan manusia pertama kali di Taman Eden ketika Allah berkata, "Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah." Dengan kata lain, Bapak, Ibu, dan Saudara, manusia dilahir barukan kembali. Manusia diciptakan baru supaya manusia mengerti bahwa hidup manusia harus baru di hadapan Tuhan. Di dalam ayat yang kita baca, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat yang ada di Efesus bahwa mereka adalah ciptaan Allah di dalam Kristus Yesus. Bahwa kamu adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Rasul Paulus mau menegaskan kepada setiap kita yang hadir hari ini bahwa kita adalah buatan Allah. Kita adalah ciptaan yang baru di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu di dalam hal ini saya ingin membagikan beberapa kebenaran penting berkaitan dengan ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, Paulus menegaskan bahwa kita buatan Allah. Ketika berbicara tentang buatan Allah, maka kita mengetahui bahwa apa yang Allah buat itu sempurna adanya. Ketika dia selesai menciptakan manusia di Taman Eden, Alkitab berkata, Allah mengatakan sungguh amat baik. Artinya Allah menciptakan dengan sempurna manusia. Allah menciptakan sempurna karya Allah itu. Ketika dia merancangkan manusia, dia mengatakan bahwa manusia diciptakan dengan begitu luar biasa. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 139 ayat 13 dan ayat 14, pemazmur berkata, "Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, engkau yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Paulus dengan pemazmur dengan jelas mengingatkan setiap kita bahwa kita adalah buatan Allah yang diciptakan di dalam Kristus. Adalah Allah yang menciptakan kita dengan rancangan yang sempurna. Karena dia yang menenun kita dari dalam kandungan ibu kita. Saya terbiasa melihat orang menenun kain, saudara. Karena di kampung halaman kami sering kali melihat tetangga depan kami, mereka membuat kain tenunan, saudara. Dan saya mengetahui bagaimana proses dia membuatnya itu. Bagaimana dia memilih benang yang terbaik. Bagaimana dia mulai menenun satu persatu tenunan itu. Dia mulai merancang gambar demi gambar, motif-motif yang ada.
sehingga menghasilkan sebuah kain yang baik, saudara, sebuah hasil yang maksimal, karena dia menenun inci demi inci, dia menenun sedikit demi sedikit, saudara. Demikian pula Allah merancang kita. Anda dan saya bukan produk gagal. Anda dan saya dirancang dengan sempurna oleh Allah. Namun pertanyaan seringkali manusia merasa dirinya tidak baik. Manusia merasa dirinya tidak sempurna. Sehingga akhirnya banyak orang mengeluh. Banyak orang bersungut-sungut mengapa dia tidak secantik aktor dan artis Korea. Mengapa dia tidak secantik orang lain. Karena dia merasa dirinya tidak layak, tidak berharga, tidak secantik, seganteng yang lain. Seringkali juga orang mengeluh, kenapa mereka dilahirkan dengan status sosial yang rendah menurut pandangan manusia. Kenapa saya tidak sekaya orang lain? Kenapa saya tidak sesukses orang lain? Kenapa saya tidak berhasil seperti orang lain berhasil menurut ukuran manusia? Tetapi pernahkah kita menyadari bahwa ketika Allah membentuk kita, ketika Allah merancang kita, karena dia rindu saudara dan saya, kita mengerti bahwa kita dirancang dengan sempurna. Kita dirancang dengan luar biasa. Karena kita tahu bahwa Allah menciptakan kita dengan sungguh amat baik. Oleh sebab itu tidak menjadi alasan apapun bagi kita ketika kita mengerti bahwa kita buatan Allah, diciptakan dengan sempurna oleh Allah. Tidak ada alasan untuk kita bersungut-sungut dan mengeluh dengan keadaan kita. Karena kita tahu Tuhan punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita adalah bukan produk gagal. Kita bukan produk asal-asalan dari Allah. Tapi Allah merancang kita dengan sungguh amat baik, dengan sempurna. Sehingga dalam diri Anda dan saya ada potensi-potensi Allah yang besar yang Tuhan taruh dalam diri kita untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita menyadari bahwa kita buatan Allah, kita tahu bahwa Allah punya kerinduan, bahwa kita buatan Allah harus ada tujuan ilahi di dalamnya. Ketika kita diciptakan Tuhan menjadi baru, menjadi manusia yang baru, Dia mau supaya kita menjalankan kehendak Allah. Dia mau supaya kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang disediakan Allah bagi kita. Kata perbuatan baik di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 menggunakan satu kata ergon, Bapak Ibu Saudara. Kata ini bukan hanya sekedar sebuah tindakan, sebuah perbuatan yang baik sesuai dengan sosial yang berlaku, sesuai dengan etika masyarakat yang ada. Tetapi perbuatan-perbuatan di sini adalah unsur tanggung jawab daripada manusia terhadap Sang Pencipta. Sehingga kita menyadari, Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu bahwa ada unsur tanggung jawab di dalam semua perbuatan kita, maka apapun yang kita berbuat, seperti Kolose pasal 3 yang ke-23, dengan jelas Paulus berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita menyadari bahwa kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia, tidak ada alasan untuk kita mengerjakan dengan setengah-setengah. Tidak ada alasan untuk kita mengerjakan asal-asalan. Tapi kita mengerjakan dengan semua kemaksimalan kita, dengan semua kekuatan kita. Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Tuhan rindukan ketika Anda melayani Tuhan, ketika Anda mengerjakan apapun yang dipercayakan bagi kita, kita mengerjakan dengan sebuah tanggung jawab, sebuah ergon di hadapan Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang memenuhi tanggung jawab kita kepada Sang Pencipta kita. Sehingga lewat perbuatan kita, Allah melihat dan berkata, perbuatanmu baik di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari demikian, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, apapun tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita, baik dalam keluarga kita, baik dalam pekerjaan dimanapun Tuhan percayakan kita, baik dalam pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani Tuhan, apapun itu, kita melakukan dengan sebuah kemaksimalan, karena kita melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita gali potensi yang ada dalam diri kita.
Kita keluarkan semua kemaksimalan yang Tuhan taruh dalam diri kita dengan maksimal. Kita melakukan tindakan-tindakan kita dengan efektif, saudara. Sehingga lewat hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Entah berapa puluh tahun ke depan, kita tidak tahu. Tapi Tuhan rindu. Lewat semua yang kita perbuat, kita melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Unsur yang ketiga dari perbuatan baik itu, Bapak Ibu Saudara, dari perbuatan Allah, buatan Allah, ciptaan Allah. Maka unsur yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam perbuatan kita ada unsur kasih karunia Allah. Apapun yang kita lakukan, saudara, semata-mata karena mendapatkan kasih karunia dari Allah. Kita tidak bisa bertindak sendiri tanpa kasih karunia Tuhan. Apapun yang kita buat, saudara, kita harus menyadari bahwa kita bisa melakukan apapun ini dan itu, A, B, C, D, E, dan sebagainya. Kita melakukan karena kita sadar itu karena kasih daripada Tuhan dalam hidup kita. Paulus menegaskan kepada kita di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Paulus berkata, Bapak Ibu Saudara, tetapi harta yang kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan Allah yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7, Paulus dengan jelas berkata, kalau dia bisa melayani Tuhan, kalau dia bisa pergi dari satu kota ke kota yang lain memberitakan Injil, kalau dia bisa pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk melayani Tuhan, membawa orang-orang kepada Kristus, itu bukan karena kemampuan dia, tetapi karena kemampuan yang diberikan Tuhan Allah bagi dia. Karena kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Paulus menyadari, Bapak Ibu Saudara, kalau dia bisa melayani Tuhan, itu karena kemampuan dari Allah, bukan karena kehebatan dia. Saya mengenal beberapa hamba Tuhan dengan baik, saudara. Mereka hari ini dipakai Tuhan luar biasa memberitakan Injil dari satu kota ke kota yang lain, sampai ke bangsa-bangsa. Saya kenal mereka. Mereka dulu orang-orang yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Mereka dulu orang-orang yang tidak layak sebenarnya. Tapi hari ini mereka bisa menjadi berkat, saudara. Karena saya mengerti firman bahwa mereka mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, apapun yang kita lakukan, kita harus menyadari kalau kita bisa melayani Tuhan, kalau kita bisa berbuat ini dan itu karena kasih Tuhan yang diberikan di dalam setiap hidup kita. Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6b, Alkitab berkata, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Dari ayat yang kita baca, saya mau tegaskan kembali bagi kita, tanpa Tuhan kita tidak mungkin berbuat apa-apa. Namun seringkali orang merasa dirinya hebat. Orang merasa kalau dia bisa berbuat ini dan itu. Dia merasa bahwa karena dia punya kekuatan dan kemampuan. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada kita, lewat firman Tuhan hari ini, bahwa kalau kita bisa melayani Tuhan, itu bukan karena kekuatan kemampuan kita, tapi karena kasih yang melimpah-limpah dari Tuhan semata-mata. Di dalam Yohanes pasal 14, Yohanes pasal 15 ayat 5, 4 dan 5. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5, saya mau bacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara kebenaran firman Tuhan ini. Alkitab berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-15 menegaskan kepada kita, kita tidak akan mungkin mampu melakukan apapun kalau kita
tidak tinggal di dalam Kristus Yesus. Kalau bukan karena kasih karunia Allah, Anda dan saya, kita tidak bisa berbuat apapun. Saudara, sebelum saya mau berdoa bagi kita sekalian, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang menonton YouTube ini, menonton video ini, menonton atau melihat firman Tuhan ini. Mungkin engkau merasa, Tuhan, saya tidak berharga. Tuhan, saya tidak layak. Mungkin engkau merasa, Tuhan, saya sudah terlalu jatuh di dalam dosa. Saya sudah tidak layak di hadapan Tuhan. Mungkin engkau memandang saya dan menatap Pak Pendeta, saya sudah tidak layak hidup seperti ini. Tapi saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, pada Kristus masih ada jawaban. Pada Yesus masih ada jawaban. Dia berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Mungkin engkau memandang saya dan berkata, Pak Pendeta, saya tidak berharga. Saya mau kasih tahu Anda dimanapun Anda berada, Anda berharga di mata Tuhan. Anda diciptakan sempurna oleh Allah. Oleh sebab itu, saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Mari engkau yang melihat video ini, mungkin engkau sedang menghadapi pergumulan. Mari engkau tutup matamu, engkau taruh tangan di dadamu, dan saya mau berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, siapapun yang sedang melihat YouTube ini, Tuhan, hamba tidak mengerti apapun pergumulan mereka. Hamba tidak paham apapun persoalan yang mereka hadapi. Tapi aku percaya Tuhan mengasihi mereka. Tuhan yang akan memberkati mereka semua. Apapun tantangan mereka, apapun pergumulan dalam hidup mereka, Engkau berkata, Engkau berharga di mata Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berdoa, Tuhan menjamah setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang menonton YouTube ini, dimanapun mereka berada. Tuhan menjamah hatinya, mengubahkan hidup mereka, bila mereka menjadi ciptaan yang baru di hadapan Tuhan. Berkati mereka punya pekerjaan, keluarga, pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.